Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bahas bersama-sama, saya mengajak kita terlebih dahulu menyerahkan, minta pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan. Sebab sebagai hamba Tuhan, saya terbatas, tapi Roh Kudus, kuasa Allah tidak terbatas. Dia akan memberikan pengertian yang lebih lagi buat kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang terus bekerja dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, Allah yang memimpin setiap kehidupan kami, Allah yang memberkati kami dalam setiap keadaan kami. Apapun itu yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap menyertai kami, dan semuanya ada sepengetahuan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mempertaruhkan, hamba-Mu mempertaruhkan setiap pemberitaan kebenaran firman-Mu. Boleh jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, serta penyertaan Allah Roh Kudus ada pada kita. Dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh jadi. Lalu lintas berpikir kami Tuhan, Engkau ambil alih. Engkau menyertai kami. Setiap intervensi kuasa roh-roh jahat yang coba mengganggu kami, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, dari mana seorang keluarga itu diketahui? Ada yang tahu Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Bagaimana keluarga? Umpamanya, dari mana orang tahu bahwa ya, Pak Yaneman dan Ibu Ros itu ada di tempat ini? Bapak Ibu, paling jelas itu kalau kita lihat ya, seorang atau satu keluarga itu diketahui sebenarnya tidak jauh. Kalau di suku istri saya itu biasa kalau dipanggil itu biasanya nama anak yang tua, itu ya. Coba. Oh, itu Mama Kesia. Tapi kalau di sini memang karena mereka tahu saya Ambon, jadi nggak ada Mama Kesia, Bapak Kesia, nggak ada. Pak Yaneman, bahkan istri saya dipanggil Ibu Yan. Saya bilang nggak, itu Ibu Ros. Karena saya Bapak Yan. Bisa ya? Bisa ya? Bingung nggak kalau dibilang Ibu Yan? Saya bilang nggak, itu nama saya. Istri saya punya nama sendiri. Ya, namanya Ibu Ros. Saya Bapak Yan. Jadi nggak bisa nama saya dibawa ke istri ya. Nah, memang ada di suku-suku tertentu dibawa seperti itu, bahkan nama anak, gitu ya. Tapi saya mau katakan, bagaimana? Nah ini, kalau kita lihat tema besar kita ya, tema besar bulan ini itu kasih dasar hidup bersama. Kasih dasar hidup bersama. Nah, ada orang-orang yang memang tidak pernah memiliki kasih. Sebab apa? Dia hanya ingin hidup dengan maunya sendiri. Lah bagaimana kasih itu mengalir? Kalau dia ingin, atau saya sebagai kepala rumah tangga ingin supaya istri anak-anak itu tunduk kepada saya, bagaimana mungkin kebenaran firman itu kita jalankan sebagai orang percaya? Kalau orang tidak percaya, no problem, itu urusan pribadi. Nah, kalau tadi saya katakan satu keluarga itu dikenal lewat anak-anak. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya yang dikatakan menjadi anak Allah, bagaimana kita dapat menerapkan atau menyatakan kemuliaan Kristus dalam hidup kita sebagai orang percaya? Bagaimana Kristus itu bisa dikenalkan lewat kehadiran kita? Bagian firman Tuhan yang lain dikatakan begini, jadilah surat Kristus yang terbuka. Tanpa kita kasih tahu siapa kita, orang tahu nggak? Orang pasti tahu. Oh, Pak Yaneman itu, maaf, di lingkungan di sini semua tahu. Bahkan sampai kadang-kadang kumpul pun dengan, maaf, grup-grup yang nano-nano ya, Audis Depok itu kan nano-nano. Tapi dikatakan juga, pendeta datang, aduh, saya bilang, itu nanti, itu di komunitas saya. Tapi bisa ya? Nggak bisa ditutupin.
Gak bisa ditutupin. Bisa. Karena apa? Jadilah surat Kristus yang terbuka. Nah, kita harus menyatakan kemuliaan Kristus lewat kita. Bagaimana caranya? Kita ini anak kan? Nah, kalau kita anak Allah, bagaimana kehidupan kita di dalam keseharian, lingkungan, di mana kita berada, harus Kristus dinyatakan. Kalau enggak bagaimana? Orang melihat, orang mengenal. Tadi malam, begitu nongkrong-nongkrong, waduh, itu di dada itu Pak Pendeta, iblis kalau lihat iblis takut. Saya bilang, iya. Bisa ya? Saya senang pakai atribut salib, sengaja pendek. Kenapa? Ini identitas. Kita mau menyatakan siapa diri kita sebagai orang percaya atau tidak. Nah, kalau kita umpet-umpet, bagaimana coba? Kristus juga akan umpet dari kita. Oleh sebab itu mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang kita akan bahas bersama-sama hari ini dari Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-5. Kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu jemaat ayat yang genap, silih berganti, dan ayat yang ke-35 kita akan baca bersama-sama. Yang sudah temukan katakan amin. Ya, puji Tuhan. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Perintah Baru. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Hai anak-anakku. Ini kalau bahasa asli nggak ada kata ku. Hai anak-anak. Bisa ya? Jadi semua orang percaya itu dikatakan anak-anak. Kalau anakku itu berarti ditujukan kepada banyak orang atau pribadi. Anakku, sini. Berarti anak yang lain kemana? Bisa ya? Tapi nggak apa-apa. Ini juga firman Tuhan. Bisa ya? Tapi kalau di dalam bahasa asli nggak ada kata ku. Tapi saya akan bacakan. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Ayat 35 kita sama-sama, demikian 2, 3, 4. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu di dalam kasih. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Saya baca ayat 34-35 ya, sebagai ayat kunci. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tapi coba saya ganti kataku ya, saya ilangin kataku. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Karena kalau bahasa asli itu kata ku-nya itu nggak ada. Dan ku ini coba kita perhatikan. Ku ini ku besar ya, ditujukan kepada Kristus, tapi surat Yohanes ini ditulis oleh Yohanes. Tapi nggak apa-apa, diperlengkapi supaya makin jelas. Ditujukan kepada pribadi. Karena kalau anak-anakku aja itu banyak anak-anak, tapi di sini sebenarnya ditujukan kepada orang percaya. Nah, lebih ditujukan lagi kalau dikatakan ku. Kamu anakku. Berarti kita sudah masuk dalam satu lingkaran keluarga. Tapi kalau anak-anak berarti ada anak-anak orang juga ada di situ ya.
Umpamanya, kalau di sekolah minggu anak-anak, apakah saya katakan anakku? Sekalipun saya ngajar, tapi saya tidak bisa katakan anak-anak anakku, tapi anak, hai anak-anak, ayo kita tenang mau dengar kebenaran firman Tuhan. Ini ditujukan kepada orang percaya. Tapi kalau orang tidak percaya, tidak dikatakan anak-anak. Bisa ya? Nah, oleh sebab itu, di sini kita akan lihat bahwa tema kita hari ini yang kita akan bahas, untuk menyatakan kemuliaan Yesus itu memang sebenarnya mudah-mudah ya, gampang-gampang sulit. Mudah. Kalau kita lihat yang pertama, untuk menyatakan kemuliaan Kristus, kita harus saling mengasihi. Udah gampang kan? Tapi saya mau katakan, ada orang di dalam keluarga, satu keluarga, itu saling musuhan. Ada enggak? Pasti ada. Tapi saya mau katakan begini, kalau keluarga itu takut akan Tuhan, anak-anak itu bagaimana? Ada dalam kontrol Allah enggak? Pasti ada. Sebab apa? Kalau orang tua takut Tuhan, orang tua selalu mendoakan anak-anak, dan anak-anak itu dipimpin oleh Allah. Maaf, apapun yang terjadi dengan keadaan dunia ini, kita tidak akan alami. Karena kita beda. Kita memang ada di dalam dunia, tapi kita ini anak-anak Allah. Beda. Memang dari secara fisik saya lahir dari benih manusia, tetapi secara roh, setelah saya membuka kehidupan saya menerima Yesus, Roh Kudus masuk dan tinggal diam di dalam saya, berubah menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi setiap orang yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak Allah. Kalau orang yang belum membuka pintu hati dan menerima Yesus, itu lain soal. Bukan anak Allah. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus, jangan pernah stop memberitakan Injil. Jangan pernah stop menyatakan kemuliaan Kristus bagi orang lain. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam gereja belum tentu anak itu, orang itu sudah memiliki keselamatan. Belum tentu. Di dalam gereja belum tentu orang itu sudah memiliki kepastian keselamatan. Di dalam gereja belum tentu orang itu menjadi anak Allah. Belum tentu. Bisa saja karena dilahir dari keluarga Kristen secara keluarga, dia bawa masuk gereja, beribadah, tapi dia tidak pernah mengerti apa itu kata kekristenan. Kristen itu kembali lagi, saya sering berulang kali, kata Kristen berarti Christ in somewhat, Kristus hidup dalam. Itu ejekan bagi jemaat mula-mula. Tapi sekarang kita boleh bangga. Karena apa? Kita adalah anak Allah. Banyak, semua daerah sini, Pak Pendeta, waduh, saya nggak pernah beritahukan identitas saya, bahkan di KTP apa? Cuma Yaneman Max Latu Perisa. Pekerjaan wira swasta. Bisa ya? Wira swasta buat siapa? Yang di atas. Bahkan baru turun dari mimbar, ada teman katakan gini, Pak, Bapak debt collector ya? Ya, enggak apa-apa. Iya kan? Kenapa? Iya, perbuatan orang-orang tertentu ya kita juga ada dampaknya, betul nggak? Nah, sekarang kalau kita anak Allah, dampaknya ada nggak buat orang lain? Ya saya katakan begini, iya, saya debt collector, tapi saya mau merampas hati Anda bawa kepada Kristus. Saya debt collector Allah. Apa bedanya? Apa perlu tersinggung? Jangan. Itu masa lalu. Sebelum saya menjadi milik Allah, menjadi anak Allah, kehidupan saya seperti itu. Saya orangnya pendiam, minder, malu, gak bisa ketemu dengan orang banyak. Karena apa? Dikuasai oleh ego. Dikuasai oleh apa? Keinginan hati sendiri. Dikuasai oleh dengki, macam-macam. Tapi begitu menjadi anak Allah, berubah. Jadi kalau kumpul keluarga, awas, si cerewet datang. Begitu ya. Kenapa? Dulu gak seperti itu.
Tapi begitu ketemu Tuhan, cerewet. Cerewet buat siapa? Buat dia. Bapak Ibu, kalau kita punya anak-anak ya, kalau anak-anak di dalam rumah tangga itu, kalau dia tidak pernah bisa ngomong, baik nggak buat kita? Nggak baik. Berarti anak itu ada kekurangan. Tapi bersyukur kalau anak kita itu bertumbuh normal. Memang ada anak-anak yang pertumbuhannya agak lambat. Jangan juga divonis. Dan siapapun, bahkan apapun yang terjadi di dalam keluarga, itu anak-anak kita. Jangan pernah kita jauhi. Ada masuk dan rencana Tuhan di situ. Supaya kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan sebagai milik kepunyaannya. Nah, ini yang pertama, saling mengasihi. Untuk bisa menyatakan kemuliaan Allah, kita harus saling mengasihi. Tapi begini Bapak Ibu, kenapa ayat ini dikatakan, ayat 31 itu katakan begini, setelah Yudas pergi. Kenapa setelah Yudas pergi? Bapak Ibu, ayat-ayat sebelum itu bercerita tentang apa? Perjamuan malam. Tapi Yesus sudah tahu belum siapa Yudas? Nah, ada juga di dalam gereja atau di dalam pergaulan kita, di dalam persekutuan kita, ada juga orang-orang yang seperti Yudas. Orang-orang yang kamuflase seolah-olah rohani, tapi punya tujuan tertentu. Bapak Ibu tahu tujuan Yudas apa? Hanya mementingkan diri sendiri, bukan mementingkan orang lain. Di mana kasih dari Yudas? Inilah saudara palsu. Jadi jangan pernah berpikir keluarga kita juga nggak akan ada yang jadi saudara palsu. Ada yang cuma mau apa? Mementingkan diri sendiri. Kak, bagi dong. Dek, bagi dong. Tapi punya dia apa? Ya punya saya dong. Kamu minta aja dari papa mama. Bisa ya? Tapi kalau dia nggak punya, Kak, bagi dong. Pak, Mak, bagi dong. Dek, bagi dong. Tapi begitu punya dia apa? Ini berarti kita perlu doakan secara khusus. Ya kalau mau ya masuk dalam pemulihan. Bisa ya? Tapi jangan pemulihan juga pemulihan kamuflase. Jadi saudara palsu juga seperti Yudas. Jangan. Yesus tahu siapa Yudas. Waktu dia panggil Yudas, dia tahu. Tapi dia perlu cut enggak? Kamu jangan di sini. Enggak boleh. Siapapun dia yang ada di dalam keluarga kita, itu adalah keluarga. Tapi bagaimana orang tersebut mau nggak diubah oleh Allah? Kalau nggak mau diubah sampai kapanpun, maaf, durian itu kalau disimpan di dalam tanah masih bau nggak? Disimpan di dalam kofor bau nggak? Bau. Nggak bisa. Kebobrokan, kejelekan kita simpan sampai manapun akan ketahuan. Apalagi medsos ya. Gampang kalau Bapak Ibu mau lihat orang itu di dalam Tuhan atau tidak, gampang. Kadang-kadang saya tuh gak pernah mau bikin status. Kalau istri saya sering bikin status ya. Wish. Apalagi kalau pelayanan ini, pelayanan minggu, dia langsung bikin status di WA, pembicaranya ini. Saya kadang-kadang senyum-senyum aja. Ya kalau untuk kemuliaan nama Tuhan, haleluya, gitu ya. Tapi kalau ngegosip bagaimana? Saya tegur. Hapus. Bisa ya? Karena begini, medsos itu keluarga aja yang baca atau banyak orang? Apalagi Facebook. Jadi kita nggak bisa umpetin. Saya kaget. Waktu saya dinyatakan YouTube monetisasi, kan ada tuh ya kriteria dari mana aja penonton. Saya bingung, orang Indonesia kurang. Istilah cuma berapa persen yang penonton itu luar. Saya bilang Tuhan terima kasih ya. Akhirnya dikasih judul apa? Judul sendiri. Yang tadinya pendeta Yaneman Max Latu Perisa, sekarang ada ad-nya. Bisa ya? Dikasih sama YouTube. Saya pikir-pikir kenapa begitu ya? Nama saya udah bagus-bagus. Ternyata di tempat yang dibanyak nontonin itu nama saya tuh populer. Bahkan ada lagu Yaneman gitu ya. Aduh, saya bingung juga. Tadinya saya nggak berpikir.
nggak berpikir. Tapi coba, kenapa demikian? Kita nggak bisa tutupin, ini medsos. Bisa ya? Jadi siapapun kita itu akan ketahuan. Tadi pagi cerita lagi, kakaknya cerita, si Ana lagi booming nih, gitu ya. Waduh, saya bilang apa lagi nih? Asal yang penting sesuai jalur aja kan? Iya, dia bikin sesuatu yang unik. Waduh, adik ikut kakak, kakak begini, adik begini, gitu kan? Yang lain komen, waduh adik saya begitu nggak ya? Bisa ya? Jadi kita nggak bisa tutupin. Anak saya bisa tutupin dari saya, tapi ketahuan nggak? Ketahuan juga kan? Kasihan deh loh, gitu. Iya kan? Sesuatu nggak bisa ditutupin. Nah, apalagi kita milik Kristus. Kalau kita nyatakan kita milik Kristus, kita nggak bisa berbohong sama yang lain. Ketahuan sikap kita. Di mana kita hadir, orang akan melihat kita membawa ketenangan, ketentraman, kesejahteraan atau damai sejahtera dari Allah atau tidak. Itu jelas. Maka itu gampang kalau kita mau menilai orang. Orang itu menyatakan kemuliaan Kristus dalam kehidupan dia sebagai anak Allah atau tidak, sebagai orang percaya kepada Kristus atau tidak. Gampang. Kalau ada orang yang mementingkan diri sendiri dan membuat tetangga mati karena kelaparan, itu berdosa. Bisa ya? Ya, masa nasi sepiring nggak bisa dibagi sih? Kadang-kadang saya didik istri saya. Istri saya nih memang orang Sumatera yang kadang-kadang begini. Ibu bapak tahu kata medit? Medit. Ibu kita yang sana pasti tahu. Kata medit itu begini, mau terima, nggak mau keluar. Ada kasih nggak? Saya didik keras. Saya bilang, maaf non, kita pacaran. Kalau nanti menikah, rumah kita itu rumah segala bangsa. Wih, bikin repot aja. Ya, itu titipan nggak? Halo? Jadi sebelum polemik, ya ibu dan bapak kita ini jauh-jauh dari Bekasi ya, yang sebenarnya tahu asam garam siapa saya. Masih di ya melanglang buana, masih di Jakarta. Bapak ibu ini tahu. Dulu kalau kumpul orang makan sama-sama, begitu ya bu ya. Makan gak makan, kita makan sama-sama. Ikan asin. Ini yang dibilang kasih. Kasih itu akan terpancar. Dan memang waktu ibu dan bapak, si keset udah ada belum ya? Oh sudah ya? Masih baby. Nah, baru jadi dia. Dari cacing baru jadi. Masih baby. Kalau si Keisha memang udah lari sini lari sana gitu ya. Bahkan nginap di sana sini gitu. Tapi saya mau katakan begini. Kita mesti lihat bahwa menyatakan ya kemuliaan Kristus lewat pribadi kita, bagaimana kita menyatakan ini dengan sikap kita. Di dalam rumah tangga, hal kecil dari suami istri perlu diributkan enggak? Enggak perlu. Bisa disampaikan dengan baik. Maka itu begini Bapak Ibu, supaya suami itu harmonis. Jangan contohnya dari istri saya ya. Istri saya ini kadang-kadang lebay. Dia duduk sama anaknya lagi make up, dia bilang begini, ih suami saya nih kalau saya lihat makin ganteng aja. Saya bilang iya ganteng, gajah tenggeng kali gitu ya. Bisa ya. Tapi hal-hal ini sebenarnya perlu dalam rumah tangga. Jangan cuma lagu bilang sayang, sayang, sayang gitu ya. Tapi kita perlu, bapak-bapak perlu, sayang, ada sarapan apa pagi ini? Udah ada belum? Daripada kamu sibuk sama anak-anak, saya sibuk sama anak-anak, kamu bikin sarapan buat kita. Enak nggak? Tapi kalau, kamu tuh udah tahu kita mau jalan, kamu belum bikin sarapan ya? Waduh, gimana nih? Jangan. Hal kecil kita hilangkan, hal besar diperkecilkan. Bisa ya? Ada suku-suku tertentu. Kalau suku di kampung istri saya itu, pria itu jadi raja. Segala sesuatu tuh harus disiapkan. Begitu ex pacar saya menikah, dia bingung. Dia mau setrika baju saya bilang jangan.
Kamu kalau setrika nanti, aduh, saya nggak bisa pakai celananya. Kalau di celana itu ada rel kereta api, waduh, itu kami orang Ambon biasanya nggak pakai celana, ada rel kereta api. Tahu ya? Maaf, ini 2, ya, bekas setrikanya. Jadi ini saya belum setrika ini karena dari baru saya masih pakai gitu ya. Tapi kalau saya setrika saya bisa bikin matinat. Jadi istilah kalau kertas jatuh bisa kepotong, bisa, ada tekniknya. Jadi saya bilang, maaf ya non, kamu memang ibu rumah tangga yang baik, tapi baju saya tolong ya, saya yang cuci, saya yang setrika. Karena tahu. Bisa Bapak Ibu? Ini pengalaman karena bandel-bandel di jalan ya. Supaya jangan selalu disetrika, pakaian itu basah-basah digantung ya. Jadi kembali lagi, bekas setrikanya tetap ada nggak? Ada. Tapi kalau diputar, dikucak-kucak, ada nggak? Rusak. Kalau setrika, saya mesti setrika ulang, panas, supaya dia kembali ada natnya. Saya kasih lilin, mati nat. Itu sampai kapanpun nggak akan rusak. Istri saya bengong, kok gitu ya? Iya. Bisa ya? Jadi jangan dibikin masalah. Kasih kita tampilkan, mulai dari keluarga, istri, anak-anak, kembali lagi ke lingkungan di mana kita berada. Itu kalau kita mau menyatakan kemuliaan Kristus dalam hidup kita sebagai milik kepunyaan Allah. Allah kita permuliakan, dan kita juga dimuliakan oleh. Jangan pernah takut kalau ini kita lakukan. Apa yang jadi kebutuhan kita Bapak Ibu? Halo? Kebutuhan sehari-hari Tuhan cukupin nggak? Tuhan akan cukupin. Karena apa? Allah akan memuliakan kita. Dia tetap bangga sebagai milik kepunyaannya. Dia bangga dan dia tidak akan mengecewakan. Dia tetap bersama-sama dengan. Ini pertama, kasih. Mulai impartasi kasih, mulai dari keluarga. Ini poin paling penting. Karena apa? Firman Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 34 katakan begini, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Bagaimana Allah mengasihi kita? Dia mati di kayu salib cuma-cuma loh. Ini kasih agapo. Kasih agape ini kasih yang memang tanpa pamrih. Kalau kita, maaf, anak-anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng jangan terpancing ya. Waduh, kamu seperti bidadari. Kalau saya melihat kamu jiwaku tenang. Gombal nggak? Katakan gini, gombal. Iya kan? Kenapa? Supaya kuping kita senang. Nanti kalau udah berumah tangga gimana? Waktu pacaran kesandung, waduh, batu langsung dicongkel, dibuang gitu ya. Tapi begitu menikah bagaimana kesandung? Jalan mata jangan kemana-mana, lihat jalan. Aduh, kasih udah mulai bergeser belum? Jangan. Kalau bisa, ya diobatin. Jangan salah mempersalahkan orang yang kita kasihi. Sebab apa? Ingat Bapak Ibu, entah dia banyak pikiran, dia lagi berpikir, saya nanti pulang masak apa ya? Saking pikirannya banyak, bisa kesana enggak? Bisa aja, sekalipun jalan rata. Apalagi faktor usia ya, udah mulai kakek nenek kan, jalan kadang-kadang kan nggak bisa buru-buru. Tapi ada teman-teman yang udah jalannya aja begini, tapi begitu dengar musik mulai, saya bilang, ini lihat ya, perhatikan, jatuh nggak jatuh? Iya, bahaya. Bisa ya? Halo, bisa ya? Ada teman-teman udah 80 ke atas masih pakai hak 7 cm. Terus saya bilang, jatuh nih, jatuh. Enggak jatuh. Begitu saya selidiki, guru dance. Bisa ya? Semuanya akan nyata dari kita. Kita nggak bisa umpet. Kasih itu akan mengalir. Maka itu saya senang juga kumpul dengan para lansia. Kalau kumpul, istri saya bilang begini, kamu di tengah-tengah oma-oma, opa-opa begini, kamu udah pikir udah tua belum? Saya pikir, nggak ada saya pikir tua. Ya kalau bisa kita
impartasi jiwa muda kita kepada mereka kan? Ada, saya lihat mau makan aja begini. Begitu dengar musik dia berdiri. Saya bilang ini dia. Jatuh. Enggak jatuh. Bisa ya? Kenapa? Ini hebatnya Allah. Siapapun kita, apapun keadaan kita, kita akan ketahuan. Jelas atau tidak, iri hati atau tidak, kita akan tampil tahu. Kenapa? Sisi gelap kita akan terbongkar. Tapi kalau semua itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ada kasih, kita akan ketahuan, membuat orang lain jadi berkat. Oma-oma yang udah 80 begitu, makan aja begini. Udah mulai Parkinson kali ya. Tapi begitu dengar musik, ya ayo, oh iya, ya. Pakai sepatu hak yang memang 7 cm. Saya bilang luar biasa juga. Jadi berkat nggak? Akhirnya kita yang muda-muda juga jadi duduk juga goyang gitu ya. Ini yang Tuhan inginkan. Kita sebagai milik kepunyaan Allah saling mengasihi. Jangan kita mementingkan diri kita sendiri, tapi mari kita singkirkan itu dan kita mulai perhatikan orang lain. Karena ada orang yang lebih membutuhkan hal itu daripada kita. Bangga dong kalau ada orang lain yang bisa menjadi orang yang penting. Kenapa? Kita lihat kan bagaimana cara Allah berkarya dalam orang itu. Begitu ya. Siapa sih pemimpin kita ini? Begitu lihat coba. Ada orang yang sampai bentuk sekolah itu dengan sekolah murah tapi punya mutu luar biasa. Ada di daerah, kalau kita bergeser dari sini ke arah barat ya, dari tempat ini. Coba. Tapi mutunya luar biasa. Karena dia punya pengalaman, waktu dia mau kuliah susah. Tapi begitu dia sukses, dia bangun sekolah dan dia berikan sekolah itu dengan orang-orang yang ingin memiliki gelar dengan murah. Tapi punya mutu. Dan semua orang yang melayani punya pengabdian yang luar biasa. Enak nggak? Mestinya kita seperti itu. Tapi banyak kali kita anak Tuhan tidak ada kasih. Yang ada hanya apa? Iri, dengki. Tidak mau melihat orang lain maju. Mari kita tinggalkan. Tapi mari kita mulai dengan sesuatu yang baru. Untuk menyatakan kemuliaan Kristus dalam diri kita, mari kita tampilkan. Kalau kita sebagai anak kalau kita tidak menjadi anak Allah nggak apa-apa, biarkanlah. Tapi mari mulai dari diri kita, supaya impartasi itu dari diri kita kepada orang lain itu cepat mengalir. Apa yang kita lakukan, orang itu akan rasakan. Kalau dia sakit, kita datang bawa makanan aja, dia sembuh. Jangankan doa, bawa aja, kehadiran kita aja, kuasa Allah bekerja. Karena apa? Kita anak Allah. Ada orang yang datang nginap di tempat kita, sakit, jangan nolak. Kasih baju kita pakai, dia sembuh. Alkitab menyatakan itu. Baju Paulus saja, sapu tangannya aja, orang sembuh. Tapi jangan juga kita bikin baju terus kita pakai terus kita jual. Itu jadi batu sandungan. Jadi pendoti nanti. Tahu pendoti ya? Bisa jadi dukun. Banyak kan dukun Kristen juga kan? Enggak. Tapi kalau itu kita nyatakan kemuliaan Allah, Allah tidak akan mempermalukan kita. Itu yang pertama. Saya persingkat aja karena ada 2 poin yang paling penting. Untuk menyatakan kemuliaan Kristus dalam diri kita, yang kedua, kita harus tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Nah, kalau kita murid, disciples, murid itu ikut contoh dari guru atau guru yang contoh kepada murid? Iya, maka itu ada pepatah katakan apa? Guru kencing berdiri, murid juga kencing berlari. Bahaya. Tapi kita lihat, dia guru kita yang luar biasa yang sudah menyatakan kasihnya di kayu salib, mati bagi kita. Kita masa nggak bisa nyatakan kasih itu dalam hidup kita kepada orang lain? Jangan melihat golongan, jangan melihat denominasi. Tapi kalau kita bisa lakukan itu, lakukan. Sebab orang yang tidak mengenal Kristus, kalau lihat kasih dari kehidupan kita, mereka akan mengerti enggak? Karena ingat, kasih yang kita miliki
tidak semua orang miliki. Tidak. Karena orang di luar Kristus, dia cuma punya apa? Ego, kepentingan diri sendiri. Kalau lihat orang berbuat baik, itu orang carmuk, gitu ya. Itu orang ada maunya tuh. Padahal dia nggak tahu apa yang kita lakukan itu kita aplikasikan dari Kristus. Kristus sudah lebih dulu melakukan itu, dan kita harus tampil untuk melakukan itu kepada orang lain. Bukan kita melakukan itu buat kita untuk dapat diterima oleh Kristus, tidak. Tetapi kita lakukan itu karena kita tahu bahwa kasih itu dengan sendirinya mengalir dari kehidupan kita. Sebab roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Waktu kita memiliki Kristus, kita dimeterai dengan Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus yang ada pada kita itu Roh Allah. Roh Allah bersama-sama dengan kita. Kita nggak bisa tutup-tutupin. Kita nggak bisa umpet-umpet. Bisa ya? Jadi identitas kita itu akan nyata. Kita mau tutup bagaimanapun orang akan lihat. Ya neman. Gayanya tuh kan, lihat tuh. Ketahuan juga tuh belangnya. Bisa ya? Oh, di depan kita begini, di belakang kita ternyata dia punya dua kepribadian. Udah pernah lihat orang dua kepribadian belum? Dulu ya, ibu dan bapak ini kalau kita dulu melayani itu hal-hal spektakuler. Suka lihat banyak hal. Ada orang yang orang biasa tapi bikin diri seperti artis. Ada. Ini dua kepribadian. Gaya jalannya seperti jalan di catwalk. Bisa ya? Kalau lihat enak nggak? Gitu ya? Kalau saya nanti orang bilang begini, Pak Yan, hai. Ya kan? Bahaya. Tapi mari kita rubah. Jadi diri sendiri. Ya kalau memang kita jalan terbuka nggak apa-apa, ya kan? Enak juga dilihat orang nggak? Iya kan? Ya, itulah kita. Jadilah diri sendiri dengan apa adanya kita lakukan. Iya kan? Istri saya kemarin protes. Pi, kenapa sih nggak piara rambut? Saya bilang saya udah botak. Oh enggak, bisa dong. Rambut kamu dulu bagus. Bisa ya? Saya bilang udah hilang. Di tengahnya hilang, bagaimana piara lagi gitu ya? Nanti kalau saya bayangin, istri saya ngomong begitu, saya bilang gini dalam hati, kalau saya piara nanti kiri kanan panjang, belakang panjang, gimana gitu ya? Enak nggak dilihat orang? Oke aja kalau ketutup kan? Tapi begitu ditiup angin, pernah lihat orang pakai rambut palsu nggak? Begitu ditiup angin, rambutnya terbang, gimana? Aduh, gitu ya. Nah ini kita mesti jadilah diri sendiri, apa adanya. Jangan kita membuat diri kita seperti orang lain, tapi tampil apa adanya. Karena Kristus dalam diri kita, itulah yang kita harus tampilkan. Keluar, inner beauty, ya. Kecantikan alami itu tidak membawa orang ada damai seperti inner beauty, kecantikan dari dalam. Hidup sederhana, tapi kalau kecantikan dari dalam ini muncul, itu luar biasa. Bagi kemuliaan Allah enggak? Orang akan memuji Allah. Waduh, alangkah indah ciptaan Allah ya. Maka itu saya nggak segan-segan kalau saya jalan sama istri, ada orang yang lebih cantik, saya bilang buat istri saya gini, wih, itu ciptaan Allah sempurna amat tuh. Tapi istri saya suka bilang begini, manusia nggak ada yang sempurna. Amin. Bisa ya? Terus saya suka bisik gini, iya, kamu yang paling sempurna buat saya. Kalau kamu nggak sempurna, saya nggak ambil kamu. Iya kan? Betul nggak? Halo? Iya kan? Kalau dulu memang gitar Spanyol, ya kan? Sekarang gitar apa? Nggak apa-apa. Iya kan? Kalau nggak ada dia, ada kasih nggak? Nggak ada. Iya kan? Kalau nggak ada istri saya, ada anak-anak saya nggak? Nggak ada. Tapi mari kita saling mengasihi. Itu penting. Untuk menyatakan kemuliaan Allah itu sederhana, mulai dengan kasih. Dan yang kedua, yang tadi saya katakan, kita harus tahu bahwa kita ini milik Allah, menjadi anak
Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi setiap orang yang menerima Yesus, membuka hati mengundang Yesus secara pribadi, dia bukan lagi orang biasa, tetapi dia menjadi orang yang spesial. Ada nilai tambah. Karena apa? Ada Kristus, Christ in someone. Memang ini bagi jemaat mula-mula ejekan, tetapi bagi kita orang percaya itu kita mesti bangga. Sebab keselamatan hanya ada pada Yesus. Yohanes 14 ayat 6 katakan apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mau datang kepada Allah di sorga harus melalui, iya, kita harus bangga. Maka itu dengan kebanggaan kita harus tampil apa adanya. Jangan maaf kata. Istri saya bilang begini, Pi, alis kamu bagus ya, tapi tolong dong rapiin. Karena begini, kadang-kadang dilihat kalau ditiup angin, alis saya ini ada yang naik begini, ini ada yang naik gitu ya. Saya bilang nggak apa-apa, ini keunikan Tuhan gitu ya. Potong dong, rapiin dong. Saya bilang kalau rapiin rasanya gimana ya? Biasa di atas sini kan ada rambut gitu ya. Tiba-tiba nggak ada rambut gimana ya? Fals juga gitu kan? Sama aja waktu saya masih rambut panjang gondrong enak. Begitu botak, saya pikir makin enak. Ya udah botak aja terus. Tapi kalau alis makin dibotakin, akhirnya orang bilang apa? Pak Yan, itu alisnya kemana? Ini ada pensil alis nih. Wah, bukan Pak Yan lagi kan? Bisa non? Jadi jangan disuruh potong sayang. Bisa ya, kita tampil apa adanya. Karena semua kita masing-masing itu diciptakan Allah dengan keunikan. Buat diri kita nggak sempurna, tapi buat orang lain itu sempurna. Apalagi kita nyatakan itu dengan kasih. Berarti kita menyatakan kemuliaan Kristus yang ada di dalam kita. Waktu kita nyatakan itu, Kristus juga akan memuliakan kita bersama-sama dengan Allah. Wah, jangan takut. Apa yang kita mau, Tuhan akan cukupi. Amin nggak? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami, Allah yang memimpin setiap langkah kehidupan kami. Dan ajarin kami Tuhan untuk dapat menyatakan kemuliaan Kristus lewat kehidupan kami sehari-hari. Di mana kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan